Dan tentunya akan ada seorang narasumber businessman, business coach, dan juga content creator, dan juga beliau juga pernah membawakan kuis, salah satunya kuis Siapa Berani ya. Wah, saya senang banget ya dengan beliau ini, luar biasa, wawasan luas. Namun sebelumnya, saya undang terlebih dahulu untuk dua host kita yang paling keren, yang siap berbagi, praktisi dari Flywheel Marketing dan juga praktisi dari Inbound Marketing. Please welcome Mas Aris Diansyah dan juga Mas Samibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Irham. Yes, senang sekali bisa menyapa dua host kita yang sangat dirindukan. Sehat Mas Samibul, Mas Aris? Alhamdulillah baik Coach Irham. Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa. Dan saya yakin sahabat Eva sudah tidak sabar, dan narasumber saya tidak sebutkan dulu. Kenapa? Karena nanti akan mengundang spesial oleh dua host kita. Untuk selanjutnya kepada Mas Aris dan Mas Samiful, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Eva semua. Halo Mas Aris. Halo Mas Ibu. Lama banget kita nggak ngobrol kayak gini berdua di Zoom. Iya ya, kita mesti tetanggaan tapi nggak pernah ketemu. Sekarang lagi di mana? Di Palu? Saya di kota Palu nih, Mas. Oh, aku juga baru sampai dari Jakarta ini, barusan sampai Malang. Untungnya nggak kena macet, tapi alhamdulillah nggak terlalu parah. Oke Mas Aris, ini sesi super spesial ya malam hari ini. Jadi Eva Pora kembali kedatangan tamu yang luar biasa. Saya ingin baca, sebelum kita mulai saya akan bacakan dulu CV beliau. Sebenarnya tanpa dibacakan pun semua ini ya sudah pada kenal ya. Coach Helmi Yahya, beliau adalah seorang businessman, business coach, dan seorang content creator. Beliau kelahiran Palembang, 6 Maret 1963. Beliau ini adalah alumni STAN terbaik dan cum laude Master of Professional Accounting, University of Miami, Florida. Dan beliau ini juga Future Leader Program dari MIT, Massachusetts Institute of Technology USA. Banyak sekali pengalaman beliau, Mas Aris. Beliau juga advisor dari Job Seeker, komisaris dan advisor di beberapa perusahaan, dan tentu saja yang paling grace, beliau adalah CEO dan founder dari R66 Media. Itu adalah agensi manajemen konten dan influencer. Nah, beliau juga CEO dari Badarox Indonesia, provider dan kreator konten pendidikan dan pemrograman animasi. Dan yang paling fenomenal dan paling kita kenal itu tentu saja beliau pernah menjabat sebagai Dirut atau CEO dari TVRI 2017 sampai 2020. Ini yang kita rasakan transformasinya ya Mas Aris ya. Saya setiap menonton Liga Inggris selalu keingat Pak ya Mas, gara-gara TVRI. Iya betul. CEO berasa Nat Geo, National Geographic, terus tayangan-tayangannya berkualitas tinggi gitu. Paling keren. Nah, langsung aja Mas Aris ya kita panggil. Oke. Coach Helmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Saya Pul. Alhamdulillah. Aris. Sehat Coach? Sehat, apalagi ketemu anak muda gini, berasa muda juga gua. Oke. Mas Ibu, ini sebuah experience yang bagi saya ini agak bikin insecure. Biasanya kan kita jadi host ini kan undang. Ini yang diundang ini orang super hostnya. Super host Raja Kuis gitu ya. Raja Kuis. Udah ini ya, udah keduluan. Iya. Tapi kalau saya lihat ini, ya. Kalau saya lihat Instagramnya beliau ini ya, Coach Helmi ini memang mencerminkan kalau beliau ini adalah orang yang sangat super telaten dan konsisten. Contohnya adalah, karena beliau ini adalah hooligannya Manchester United. Konsisten. Nggak bisa kalahin hati. Hooligannya MU kan super sabar dan konsisten gitu ya. Itu yang mungkin yang membuat pengalaman Xiaomi ini begitu panjang gitu, banyak nanti cerita yang akan kita gali. Tapi pada malam hari ini kita akan menggali tentang satu hal yang sangat krusial untuk dikuasai oleh teman-teman sahabat UMKM, karena banyak yang masih berpikiran seperti ini Mas Aris. Kita ngomongin personal branding malam ini.
personal branding itu masih dipikirkan sebagai sesuatu yang opsional bagi teman-teman pebisnis. Iya, itu yang kadang kita masih ini ya, padahal kayak kita jalan gitu ya, nemu duit 100.000 gitu, masa kita yang nggak ambil gitu ya Mas Aris ya. Padahal personal branding itu seperti kita menemukan sesuatu yang berharga. Sebenarnya itu opsional. Tapi kalau kita nggak ambil, kita akan kehilangan kesempatan sesuatu yang berharga itu. Nah, ini yang akan kita ulas tuntas malam ini. Oke, kita akan mulai dulu. Ini kita ngobrol aja ya, Coach Helmi ya. Aku aja ya. Iyalah. Oke. Gini Mas, saya menarik ketika tema ini kita angkat ya tentang personal branding. Kita ingat kalau kita bikin sebuah story itu kan selalu melibatkan 3 hal ya, ethos, logos, pantos gitu. Nah, dan ethos ini salah satunya adalah karena trust, karena personal branding ini. Nah, mungkin yang ingin saya gali dari Pak Helmi Yahya ini adalah gini Mas, saya melihat Pak Helmi Yahya dari awal sekali ya, dulu Raja Kuis itu beliau itu tampil berbeda ya, tampil sesuatu yang bikin novelty gitu ya, sesuatu yang baru yang bikin orang itu wah ini menarik nih, ini menarik nih. Nah mungkin langsung kita diskusikan ke Pak Helmi Yahya nih, bagaimana sih ini buru-buru banget nih Mas sebelum kita ngomong why-nya gitu. Tapi buru-buru banget. Gimana sih Pak Helmi tentang mindset tentang personal branding itu yang tepat? Karena kebanyakan orang itu bangun personal branding dengan cara memuji diri sendiri, dengan cara yang macam-macam gitu Mas Ipul ya. Tapi orang nggak bisa menikmatinya gitu. Nah, kita itu bisa menikmati journey dari Pak Helmi Yahya, personal branding beliau itu kita menikmatinya itu gitu. Nah, mungkin bisa sedikit di share Pak Helmi Yahya tentang mindset personal branding itu seperti apa sih gitu biar kita nggak salah awal di depan itu, nggak salah nggak salah setting di depan gitu Pak Helmi. Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. teman-teman semua, selamat malam semua. Apa Mas Aris, Mas Saiful Islam dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini luar biasa nih ya. Udah 248 di catatan saya. Semoga nambah terus. Karena ini ilmu penting ya. Ada orang yang justru nggak sadar kalau personal branding itu adalah ilmu. Nah, kalau kita nggak tahu kalau itu ilmu, bagaimana kita bisa mempelajarinya? Mungkin karena nggak sadar, nggak tahu kalau branding itu penting. Yes. Ya, jadi branding itu kaitannya dengan diferensiasi yang membedakan kita dari orang lain. Ya, produk juga beda-beda dong. Kopi Starbucks dengan Janji Jiwa beda, ya. Dengan kopi kenangan beda, dengan kopi tuku beda, dengan Coffee Bean beda, dan itu ada penggemar-penggemar yang fanatik. Kenapa? Karena konon punya perbedaan tuh. Padahal kopi is kopi. Ya, mobil juga gitu. Ada orang fanatik dengan mobil Jepang, ada orang fanatik dengan mobil Eropa, ada yang sekarang, mobil Korea keren-keren. Ya, ada orang, kalau nggak mobil listrik nggak keren. Padahal itu mobil, bannya tetap 4. Majunya tetap ke depan, setirnya tetap juga di kanan, bukan? Nah, jadi manusia juga ternyata harus punya brand supaya dipilih. Kayak orang fanatik, kalau gua motor harus Harley, kalau saya harus Toyota, ya kalau saya harus Suzuki misalnya, ya. Orang juga harus punya brand supaya dia dipilih. Karena hidup kita itu kan akan jadi pilihan orang, ya kan? Kalau kita melamar kerja, kenapa kita yang dipilih, orang lain tidak? Kalau kita mencari kredit, kenapa kita dipercaya, orang lain tidak? Kalau kita bekerja, kenapa teman kita yang dipromosi, kok kita tidak? Padahal kayaknya pinteran kita tuh, ya kan? Kalau kita mencari investasi, kenapa orang lain dipercaya, kita tidak? Padahal kita pikir ide kita lebih bagus. Nah, jadi selalu ada pemilihan-pemilihan. Kita ngelamar anak orang pun, ya calon mertua kita pun melakukan profiling ya. Ini siapa, sekolahnya di mana, anaknya siapa, bapaknya dulu kerjanya apa, ya kan? Suku apa, agamanya apa, ya. Jadi kita harus membuat atribut tuh. Atribut itulah yang membuat kita berbeda dari orang lain. Itulah dasarnya personal branding, dan ini penting. Dalam ilmu personal branding kita mengatakan, kalau kita tidak nge-branding diri kita nih, orang lain akan nge-branding kita. Itu yang kita sebut dengan brand yourself before somebody else branding you.
Ya, jadi kalau kita tidak ngeklaim nih brand gua nih, ya orang lain akan nge-brand kita. Dan namanya orang lain kan bisa nge-brand itu nggak bisa kita kontrol, belum tentu seperti yang kita mau. Ya bisa negatif, bisa nggak begitu loh sebenarnya brand gua itu. Nah salah lu sendiri, kenapa tidak dimunculkan ini gua, ini saya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita harus membuat personal branding kita. Jadi begitulah pentingnya sebuah personal branding agar kita terpilih. Kata yang harus saya highlight ya, di samping branding yourself before somebody else branding you, yang kedua adalah orang sukses adalah pasti orang yang punya brand. Ya, orang sukses nggak mungkin kalau kita nggak punya brand. Nggak punya brand itu artinya nggak punya perbedaan loh, nggak punya kelebihan, nggak punya kelemahan. Ya, jadi nggak bakal terpilih. Misalnya ada 100 burung merak atau 100 burung merpati putih semua. Ukurannya sama, ya kan? Bentuknya sama, kurusnya sama, gendutnya sama, lucunya sama. Kalau disuruh milih satu, bingung tuh. Ya orang salah ambil aja. Nggak ada tuh, gua ngincer itu tuh keren gitu. Nah, supaya kita bisa diincar orang, kita harus punya brand. Kita harus punya diferensiasi. Oleh karena itu, pelajaran personal branding itu adalah bagaimana kita membuat brand kita. Brand seperti apa sih yang penunjang sukses? 2 syaratnya. 1 harus positif, nomor 2 harus strong tuh. Ya, jadi personal brand yang baik itu adalah personal brand yang kuat dan positif. Kuat itu maksudnya tuh ketangkap sinyal tuh. Populer dia. Kalau dicari itu top of mind dia. Misal kalau kita bicara odol, ya Pepsodent. Misal kalau kita ngomong siapakah pelawak Endeso? Siapa saya Pul? Tukul mungkin. Tukul, oke, dapat kan? Siapa anak muda yang paling kaya sekarang misalnya? Kaya, Raffi. ganteng, Raffi. Rafat. Itu kan Atta. Ya kan? Siapa orang Indonesia paling pintar? Siapa? Habibie. Habibie. Ya. Ada orang yang kadang-kadang dikenal dengan sebutan doang. Kalau gue bilang gini, terlalu. Siapa yang kita bayangkan? Roma. Raja Dangdut. Oh, banyak. Komeng. Pemakan mayat. Sumanto. Jadi kalau orang mau nyari, itu mau cari atau Weldan? Iya, penyanyi Indonesia perempuan paling cantik. Gue mau ngundang dia tuh. Siapa yang akan kebayang? Mungkin Raisa. Iya kan? Pelawak Indonesia yang paling lucu misalnya. Wah, itu kita bisa berdebat. Ya, iya. Ya, jadi menurut saya itulah contoh dari personal branding. Jadi kalau teman-teman, udah 300 lebih nih, Saiful. Mau terpilih, mau sukses, kita harus terpilih. Supaya terpilih, kita harus punya brand. Brandnya harus positif, brandnya harus strong. Nah, untuk strong itulah diperlukan ilmu sendiri tuh, ya kan? Bagaimana melakukan channeling, bagaimana melakukan promosi, bagaimana melakukan positioning supaya orang tidak keliru. Jadi itulah yang disebut dengan personal branding. Orang kalau udah punya personal branding yang bagus itu enak aja tuh, Paul. Kayak Raffi. Raffi itu dia dagang apa aja, dia bikin apa aja laku. Karena orang percaya sama kita, dia jual apapun laku. Ya, dia sekarang jual apartemen, bikin mini zoo, dia bikin acara ditonton orang. Luar biasa kan? Jadi di luar negeri ada Elon Musk. Elon Musk kan mencari brandingnya kenapa dulu? Karena dia membuat PayPal, sukses, dia jual. Dapat uang kalau nggak salah $100 juta, dia bikin 2 ide lagi, yaitu Tesla, dan kemudian dia membuat lagi apa disebut dengan SpaceX. Dengan 2 perusahaan itu dia tiba-tiba menjadi orang paling kaya di dunia. Wih, gila. Dan semua orang percaya, ini orang gila, orang ini jenius, orang ini idenya luar biasa. Apa yang terjadi? Berikutnya dia jual apapun laku. Malah pernah pada satu saat dia mau beli Twitter, harga saham Twitter naik kan? Iya. Iya, tapi begitu dia bilang, nggak jadi, harga saham Twitter Anjlok lagi. turun tuh. Anjlok lagi. Jadi begitulah kekuatan
dari brand itu. Jadi kalau kita udah punya brand, hidup kita akan jauh kemungkinan untuk sukses. Yang gue nggak suka Elon, dia pernah bercanda mau beli MU, kurang ajar tuh dia ya. Jangan lupa loh, begitu dia bilang mau beli MU, harga saham MU naik. Nah, jadi teman-teman, betapa hebatnya kita kalau kita punya personal brand yang baik. Ya, jadi mari kita bikin brand kita baik, brand kita terkenal, brand kita positif. Nah, banyak caranya ya. Kan kita baru saja menyaksikan ada satu orang ya, anak muda nowhere gitu, dulu orang nggak dikenal, cakep memang, tahu-tahu meledak ya. Kenapa? Karena dia menikahi seorang Cinderella, yaitu Lesti Kejora. Dialah Rizky Bilar. Wah, nggak kebayang loh Rizky Bilar. Leslar itu ternyata punya kripto yang laku banget, mengalahkan semuanya. Kalau nggak salah 5 menit laku berapa belas miliar gitu, atau setengah menit. Gue diceritain oleh Rudy Salim yang pegang dia. Tetapi in a day, ya, dalam satu hari aja, ya, begitu terjadilah peristiwa KDRT itu yang dilaporkan oleh ke polisi, walaupun dicabut lagi nih, nyungsep tuh, nyungsep. Jadi betapa pengaruh personal branding itu luar biasa, ya. Jadi malam ini saya cuma mengajak teman-teman ya untuk belajar personal branding kalau mau sukses. Dan tentang ini kan saya udah punya bukunya, udah bikin bukunya, namanya Who the hell are you? Who the hell are you itu bahasa Betawinya lu itu siapa? Jadi kalau masuk dalam satu ruangan orang nggak tahu kita siapa, nggak mungkin lu sukses. Karena lu nggak dikenal, nama lu nggak dikenal, keahlian lu nggak dikenal, karakter lu nggak dikenal. Mari kita membuat diri kita terkenal di lingkungan kita masing-masing. Oke. Saya pikir saya ngomongnya udah panjang banget nih. Oh iya. Tapi sedikit ngobrol. Pak Helmi gini, nggak semua orang itu kan punya karismatik, nggak semua orang punya sebuah uniqueness gitu ya, satu yang berbeda gitu. Nah, gimana nih menyikapinya nih Pak Helmi? Ketika kita mamanya kita merasa kayak kita itu ordinary people gitu ya, kita kayak dalam kerumunan gitu. Terus nggak ada sesuatu yang spesial gitu ya. Itu bisa melakukan gitu. Gue potong ya, ordinary people pun brand juga tuh. Oh gitu. Asal konsisten. Brand gitu lu ya. apa? Ordinary. Oh, ordinary gitu. Kalau lu siapa tahu ada orang mencari orang ordinary. Orang nyari calon menantu yang biasa-biasa aja. Nggak perlu cakep, ya kan? Nggak perlu pinter-pinter banget gitu. Nggak perlu lucu-lucu banget, kepilih kita gitu. Jadi that's brand. Dan nggak bener juga brand itu harus karismatik. No. Ya brand itu, personal branding itu ingredientnya tuh macam-macam ya. Ada kalau tadi kita nyebut karismatik mungkin performance ya, fisik. Aku rapi, necis, ya kan, matching bajunya, pakai yang mahal-mahal. Itu appearance tuh. Ada juga keunikan. Unik dia. Unik misalnya tinggi banget, atau dia bisa cakep banget, itu kan unik tuh. Ya, atau dia punya keahlian yang bermacam-macam, unik tuh. Sule, unik tuh. Ya, atau siapa lagi? Apa Limbat, unik tuh. Dia juga dikenang juga. Kalau mencari seorang pesulap yang nggak pakai ngomong, itu melotot gitu, ya kan? Bisa melakukan hal yang orang nggak mau lakukan, unik tuh, dapat dia. Tiba-tiba muncul pesulap merah gitu, dari antah berantah, dari nggak dikenal gitu. Dia keunikan, rambut merah, bajunya merah, ngebongkar dukun-dukun, unik tuh. Ya, ngetop juga. Kita nggak bicara tentang karisma ya. Personal branding juga bisa mencakup ingredientnya itu adalah prestasi. Mungkin pernah juara ini, atau pinter banget, memenangkan banyak penghargaan, pernah menang Olimpiade, iya kan? Pernah menang SEA Games, dapat penghargaan muri banyak banget, itu prestasi tuh. Ya, atau dapat penghargaan apa gitu. Atau juga apa ya? Pendidikan. Ya, lulus terbaik, lulus dari sekolah hebat, lulusan Harvard, misalnya lulusan ITB, lulus UI, lulus UGM, lulus STAN misalnya, itu juga adalah achievement tuh. Ya, achievement. Dan yang paling hebat nih,
Saiful, Aris, dan teman-teman sekalian, personal branding yang paling hebat itu adalah karakter, attitude. Gak ada gunanya lu cakep, pinter, skill lu hebat, tetapi attitude lu parah. Gak disiplin, gak sopan sama orang tua, ya sombong, suka terlambat, toksik hidup lo, ketutup tuh semua. Mau secakep apapun, kalau kelakuan lo amit-amit gitu, menyakitin hati orang, hilang. Udah banyak contoh. Jadi lagi-lagi gue simpulin ya, ingredient dari personal branding itu bisa penampilan, appearance, bisa keunikan, bisa keahlian. Oh dia jago banget lo nyetem gitar. Oh dia jago banget. Oh dia bisa 10 bahasa kayak Vicky Naki. Ya, jadi bisa keahlian, bisa achievement, prestasi-prestasi, dan bisa karakter. Ada orang dikenal, wih dia jujur banget. Dulu ada hakim namanya Pak Alkostar. Wah itu luar biasa. Dulu polisi namanya Pak Hugeng. Sampai sekarang ada polisi jujur gitu. Ini kan attitude loh. Jadi lu milih yang mana? Lu mau milih yang mana? Ya. Nah, ini pelajaran dari personal branding. Jadi teman-teman sekarang ya, ini udah hampir 400 orang ikut ya. Sekarang tolong dialog sama diri sendiri. Gue ini keahlian gue apa ya? Kelebihan gue apa? Kelebihan itulah yang kita asah, naikin. Kalau kita punya kekurangan, kita coba untuk eliminasi, eliminir, atau kita kejar itu supaya kita bisa menutupin kekurangannya. Kekurangan kita misalnya nggak jago ngomong, belajar dong public speaking. Belajar sama gue lah gitu kan. Branding lu nggak jelas, ya belajar sama gue lah. Ada sekolahnya juga. Ada sekolahnya ya. Tapi kalau karakter susah loh Saiful. Orang kalau udah nggak jujur aja. Oke. Ya, jadi kadang-kadang kata orang kalau karakter itu jauh lebih sulit untuk dipelajari. Malah kalau orang nyari kerja ya, lu memilih apa calon pegawai yang pintar atau yang jujur? 95% majikan akan mengambil yang jujur. Kalau kurang pintar bisa diajarin. Untuk apa punya karyawan pintar tetapi nggak jujur? Ujungnya dia minterin. Oke. Oke. Ya, jadi itu tadi gambarnya luar biasa ya. Jadi attitude dan karakter itu sebagai core-nya dari personal branding. Core, betul core. Ya. Okay. Ada orang yang biasa-biasa aja ya, Paul ya, Riz ya, orangnya biasa-biasa aja. Tapi dia kepribadiannya menyenangkan, iya, betul. ramah, banyak senyum, suka menolong, tidak pernah mengeluh, nggak nyalahin orang lain. Kalau ngutang ya bayar gitu ya. Dia kan jauh lebih dipilih gitu ya. Kalau datang on time, ini udah datang terlambat, pulangnya lebih cepat biar dia bilang apa ya kalau masa gue terlambat pulangnya terlambat lagi. Salah kan? 2 kali. 2 kali salah. Oke. Ya, silakan. Pak Helmi, setelah kita melakukan self awareness untuk kita bisa mengetahui apa kelebihan kita atau apa potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, pertanyaan saya gimana nih Pak Helmi cara mengkomunikasikannya gitu Pak Helmi? Ya pertama kita harus dialog sama diri kita nih. Kan kita lah yang paling tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Dan kelebihan itulah yang nanti kita untuk mau jadi apa. Pertama kalau kita mau bentuk personal branding kita harus tanya kita ini mau jadi apa sih? Mau jadi siapa sih? Oh, gue mau jadi guru. Guru yang apa dulu? Guru itu harus spesifik. Saya mau jadi guru yang dicintai oleh muridnya, yang disenengin oleh muridnya, yang kalau ngajar murid-muridnya nunggu. Karena sekarang banyak guru yang kadang-kadang membuat kelasnya tidak menyenangkan. Itu namanya. Nah, untuk menjadi guru yang menyenangkan, ingredientnya apa? Misalnya satu ramah. Sudah ramah kayak kita. Harus sering menolong muridnya. Gue tadi nonton tadi pagi ada guru yang tiap pagi gitu, muridnya memang TK ya, masangin tali sepatu muridnya, ya Allah, guru yang seperti itu harus pintar ngajar, harus pintar komunikasi. Kan sekarang banyak guru yang komunikasinya udah nggak nyambung karena muridnya bahasanya anak Jaksel, pakai selebeu, pakai jujurli, gurunya bingung, gurunya masih bahasa EYD, nggak nyambung tuh. Guru yang gatek gitu ya, yang handphone aja nggak bisa dia papain. Sekarang
murid itu belajarnya dari video ya, audio visual, sementara guru-guru masih tekstual, generasi gua banget. Ya, jadi kalau mau jadi guru gitu, oh ya kita harus belajar teknologi. Ya kan, harus bisa bikin video, harus bisa komunikasi dengan baik, harus punya attitude yang baik. Jangan jadi guru kalau ditanya marah. Kalau muridnya jawabannya beda dianggap salah. Ya, jadi menurut saya itu. Atau mau jadi apa? Mau jadi public speaker seperti Helmi Yahya. Lu punya apa? Ya, untuk jadi public speaker seperti saya kan, satu, lu harus mau belajar banyak. Harus mau belajar. Ilmu lu harus langkah lebih maju dari orang lain. Satu tuh. Jadi Anda suka baca nggak? Mau belajar nggak? Mau ngedengerin nggak? Mau observasi apa nggak? Kalau nggak ya jangan. Nggak bakal nyampe lu. Harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Konon orang bilang, gue kalau ngomong meyakinkan tuh. Bagaimana cara ngomong meyakinkan? Itu ada masalah emosi. Public speaking bukan saja masalah konten. Kita harus menyampaikan delivery. Ada emosi. Harus bisa storytelling, ya kan? Jadi seorang pembicara yang baik tuh dia storytelling, kayak cerita aja. Dan alhamdulillah karena saya bertahun-tahun jadi dosen, jadi guru, jadi public speaker, jadi MC, jadi moderator, ya udah kalau ngomong ngalir aja tuh. Ngalir. Nomor 3 itu harus punya joke misalnya. Ya harus bisa lucu juga tuh. Ya. Nomor 4 harus update. Ya, jadi baru bisa tuh. Gue mau jadi MC kayak siapa? Kayak Daniel Mananta, lu punya nggak kemampuan kayak dia? Pumping gitu, semangat, teriak gitu ya, senyum, menguasain, dihafalin, bahasa Inggrisnya nggak salah. Ini bahasa Inggris saja belepetan, nyebut dalam, wah gua kan entertainer, wah saya kan entertain, dari mana tuh? Nyebut word aja, a word. Ya, jadi menurut saya hal-hal begini tuh yang harus kita rapikan. Jadi kita tetapkan dulu personal goal kita apa. Mau jadi apa nih? Ya, gue mau jadi ustadz. Ustadz kan banyak. Ya, ada Agim, ada Yusuf Mansur, ya kan? Ada Abdul Somad. Lu mau jadi ustadz yang mana nih? Ustadz Wijayanto, Subki, yang mana nih? Baru dibangun tuh. Punya nggak ingredientnya? Ya kan? Paham ya? Jadi menurut saya ini kalau mau buat personal branding, nah kalau kita udah menetapkan, oh saya mau jadi seperti Helmi Yahya, bagaimana cara mempromosikan? Ya, satu, kalau sekarang Anda harus punya media, gunakan medsos. Di medsos digunakan untuk menunjukkan apa kelebihan kita itu. Saya kan suka cerita, ngobrol. Konten YouTube saya kan yang disukain orang, saya ngobrol tuh. Saya cerita, saya bikin TikTok, saya menjangkau penonton penggemar saya sekarang banyak milenial tuh. Saya pakai TikTok, di TikTok lah mereka kenal. Ya, nasihat saya, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Tiba-tiba apa nasihat saya, jangan gigit lengan orang yang pernah membantumu menjadi viral. Ya kan? Jadi menurut saya itu memerlukan kemampuan untuk storytelling dan memilih media yang tepat. Paling aman sekarang pakai medsos lah. Medsos jangan dipakai yang enggak. Kalau Anda mau dikatakan sebagai orang yang sukses, yang positif, yang nolong orang, ya, yang dipercaya, jangan pernah memposting konten-konten yang melemahkan itu. Kalau lagi galau, jangan, ya Allah, kamu di mana malam ini? Itu melemahkan itu. Iya kan? Gue galau nih, pakai lagu-lagu galau. Itu melemahkan. Dan digital track itu sulit dihapus. Saya dulu waktu jadi dirut TVRI, kan saya dibayar oleh rakyat tuh. Ya, bagian dari akuntabilitas publik saya itu ke masyarakat yang membayar saya melalui pajak itu, saya kabarkan tuh. Tiap hari saya konten cuman satu, saya kasih tahu jadwal saya. Hari ini saya ketemu siapa, ketemu Pak Jokowi, ketemu menteri siapa gitu ya. Besok saya kasih tahu, saya besok akan ke Cina untuk presentasi. Ya, nomor 2, saya kabarkan ya pencapaian-pencapaian. Biar orang tahu, Helmi Yahya itu dibayar oleh negara ngapain gitu. Nomor 3, saya mengklarifikasi hal-hal yang salah ya tentang TVRI. Saya klarifikasi, nggak begitu loh, kita begini. Nomor 4, saya mendeklar sesuatu. Ini loh, TVRI baru saja mencapai ini. Jadi itulah gunanya medsos. Sekarang
kita gampang banget tuh. Di medsos itu kita bisa menunjukkan apapun. Jadi kelola itu. Kalau kita mau jadi ustadz, ngomongnya, pakaiannya, bergaulnya harus ustadz. Jangan ada satupun yang melemahkan. Kalau mau jadi public speaker, juga begitu. Cara berpakaian, cara bicara, ya kan? Bergaulnya. Ya kalau mau jadi preman, ya begitu juga ya. Wah, supaya serem gitu. Pakaiannya juga harus pakaian preman. Tato misalnya ya kan. Mungkin pakai anting-anting, 7 kiri, 7 di kanan ya kan. Gigi mungkin gigi diemasin, gambar tengkorak. Ya kan? Kok ada ketawa tuh yang di luar. Gue ngomong di kafe nih. Ya kan? Pakaian kita juga harus pakaian preman. Ya, jadi itu konsisten tuh. Itu disebut dengan positioning. Bergaulnya juga begitu. Masa lu preman, serem gitu bergaulnya sama ibu-ibu, sama emak-emak. Ya kan nggak cocok itu. Kumpul juga harus tepat tuh. Kalau ustadz, pendeta, kumpulnya kan di tempat-tempat di mana ustadz tampil di situ. Kalau lo mau jadi orang pintar, lo harus bergaul dengan orang pintar. Terlihat di seminar, orang pintar kok ada yang di pasar burung. Atau nyari jangkrik gitu. Ya Allah gitu, pintar nyari jangkrik lo dapatnya. Pak Helmi, ada ilmunya. Iya. Peserta hari ini kita kebanyakan teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM, rata-rata dari sahabat-sahabat Pora. Nah mungkin Pak Helmi yang bikin banyak nih yang tanya tadi di kolom chat ini saya baca, apakah harus flexing gitu untuk membuktikan kesuksesan ataukah apa mungkin yang tepat untuk bagi seorang pengusaha dalam membangun personal branding ini Pak Helmi? Personal branding yang baik itu yang organik ya, yang original. Bukan gimmick ya. Personal branding tidak bisa di-create. Ya sudah cukuplah kita foto-foto di Ferrari padahal belum lunas atau baru nawar doang gitu. Ya kan? Tahu-tahu disita bank. Tahu-tahu uang beli itu belum lunas dari nipu orang, udah cukuplah kayak gitu. Ya. Helmiaya itu menjadi seperti ini, saya diklaim dinobatkan sebagai raja kuis, raja reality show, business coach, communication coach, ya itu adalah hasil dari journey yang sangat panjang. Kan nggak serta-merta tuh orang nyebut saya raja kuis. Dan gelar itu dikasih orang loh. Nggak boleh itu udah gue raja nih. Anda hanya boleh mengarahkan orang untuk ngeklaim bahwa kita raja. Ingat personal branding tuh. Saya lupa bilangin tadi. Personal branding adalah persepsi orang lain terhadap diri kita. Jeff Bezos mengatakan personal branding itu adalah atribut yang diberikan orang kalau kita tidak ada di tempat. Helmi Yahya, coba teman-teman kita belajar ya. Menurut Anda satu kata atau satu sebutan atribut untuk Helmi Yahya apa? Mas Saiful, Helmi Yahya apa? Titik-titik. Kuis. Kalau saya kuis. Kuis. Mas Aris? Anda boleh sini. Oh, raja kuis tuh dari Devi. Nggak boleh ngomong kuis ya. Oh, yang kuis semua tuh. Kencang banget saya. MC, presenter, countryman, alhamdulillah. Yang ngeselin tuh smart. Oh iya, adiknya Tantowi. Politisi salah. Saya bukan politisi. Ada lagi family 100 ketukar itu Sony Tulung. Ya, jadi artinya brand saya di situ. Ya, Wong Plembang, iyalah. Keren ilmunya, YouTuber yang inspiring sekarang, presenter, ya itulah, itu brand. Nah, teman-teman harus gitu. Coach communication. Ya, fans MU. Awas loh kalau ada fans City di sini, Anda leave aja lah, ya. Oke gitu ya. Jadi Anda harus cari nih teman-temanmu sebelah, kira-kira gue tuh apa ya? Ya. Brand itu ada yang positif, ada yang negatif loh. Kita bisa brand, oh dia orang cerdas, oh dia orang rajin. Ada juga yang di brand, oh dia pembawa sial tuh, jangan jalan sama dia. Naik mobil aja pecah ban lah, nyasar lah, habis bensin lah. That's your brand. Termasuk tadi Mas Saiful, Mas Haris yo, ordinary itu. Pak, saya tuh nggak punya apa-apa. Nah itu brand lu.
Dijam. Di brand lu. Saya tuh nggak punya kebiasaan. Nah, itu brand lu. Ya, kalau Anda ke brand sebagai orang yang nggak punya kemampuan apapun, nggak punya kelebihan, ya tunggu aja nasib lu segitu aja. Tapi Ya, kalau untuk ini ya, ya. Coach ya. Kalau tadi kan brand harus ada ingredients-nya. Nah, itu ingredients itu kan dihubungkan dengan personal goal tadi. Nah, itu harusnya memang sesuai passion atau kita melihat kebutuhan pasar apa. Bagusnya Kalau bisa. Jadi gini nih, Saiful. Hidup itu kadang-kadang kita nggak punya privilege. Helmi Yahya kan nggak punya privilege. Bapak gue pedagang kaki lima, men. Saya masuk STAN aja bukan pilihan utama karena itulah sekolah yang gratis. Iya kan? ya. Hidup itu kadang-kadang kita nggak punya pilihan. Ya, hebat lu kalau lu kerja dalam passion lu. Tapi sebenarnya orang lebih hebat itu kalau bisa bekerja di luar passionnya dia tuh. Ya, kan konten gua bilang ya, orang hebat itu adalah orang yang bisa keluar dari zona nyaman. Orang hebat itu adalah orang yang bisa nyaman melakukan sesuatu yang dia tidak nyaman. Itu baru hebat. Jangan seneng lo dari lahir sampai mati mengajar masuk bekerja di dalam bidang yang lu suka. Zona nyaman gua. Wah, ini gua nyaman banget nih, gua enak nih. Passion gua apa? Fotografer. Sekolah fotografi, kerja fotografi, sampai mati pensiun fotografer. Bagus sih memang, lu happy, tapi keahlian lu cuma satu, moto doang. Orang hebat itu adalah orang yang keahliannya banyak. Itu disebut dengan lead spesialis. Saya menjadi seperti kalau teman-teman ngeliatin YouTube saya, bukannya takabur nih ya, saya kan bisa ngelayanin siapapun mau ngomong. Artis gue layanin, lukisan gue, aduh lo ngomong sama lukisan, konten gue tentang lukisan gue detail men. Ya kan, politisi tamu gue, menteri, ya kan, bintang film, musik. Lo pernah lihat gue datang ke rumah Ahmad Dhani, koleksi dia gue nyanyiin semua tuh, Ahmad Dhani aja nggak tahu. Gue pernah datang ke museumnya Fadlizon, lukisan gue tawar gini-gini. Itu ada hasil perjalanan panjang gue. Gue pernah jadi wartawan musik, wartawan film. Gue pernah bikin film. Ya kan, saya pernah pelelang lukisan, saya pernah macam-macam lah. Walaupun sekarang saya fokus menjadi YouTuber, menjadi public speaker, tapi saya berbeda dengan YouTuber yang lain. Sekarang gue punya konten apa ya? Bola. Gue tuh nggak pernah main bola. Dulu waktu SMA jadi kiper. Tapi konten bola saya dengan Coach Justin itu sekarang top. Saya ya, nobar gue top. Sekarang gue bikin konten lagi. Gue ngomong politik dengan Dr. Koni Rakuni Bakri ya, dan Mas Wowi. Namanya R66 Nyulitik, serame tuh. Kita ngomong dar-der-dor. Topik kita kemarin Najwa atau Nikita. Wih, itu rame yang nonton 7.000 lebih. Itu saya juga kaget. Video pertama kanal saya baru R66 Nyulitics itu langsung bisa dimonetizing. Wih, gila ilmunya ngomong geopolitik. Nah, ini nantikan minggu depan gue bikin satu lagi acara namanya Kontroversi dan Toleransi. Tapi jangan disingkat ya, bersama Guru Gembul. Kita ngomong flat earth, kita ngomong harta karun Bung Karno. Guru Gembul ngomong tentang kalau dewa itu sebenarnya alien atau enggak. Wah, gila, dan dibahas tuh, ada bukunya. Bayangin, Anda pikir saya jenius? Kagak. Saya mempersiapkan diri untuk itu, dan itu hasil endapan yang sangat panjang. Personal branding nggak bisa serta-merta. Lu kalau nggak jujur, nggak bisa tahu-tahu minta dikatakan sebagai orang yang jujur banget. Udah cukuplah negara ini ketipu. Kita pikir jujur banget kampanye-kampanye. Ternyata belok juga tuh. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, makanya harus belajar personal branding itu karena itu penting. Di buku saya, Who the Hell Are You? Ya, Anda bisa. Dan saya bikin seminarnya ya. Mungkin teman-teman yang mau belajar. Mungkin teman-teman bisa berbagi informasi, Pak Elmi. Ya, oke. Saya bikin seminarnya sebenarnya teman-teman, apalagi bisnismen semua. Branding itu saya akan bikin seminar ya. Ini seminarnya habis-habisan nih. Nggak ada seminar branding yang lebih lengkap dari ini.
Ya, 6 pakar loh saya Iya, ini undang paket semua. komplit ini coach. Paket komplit. Ada saya ngomong tentang personal branding, ada Pak Subiakto ngomong tentang product branding, ada Renat Kasali ya, ngomong tentang apa corporate. corporate branding. Ada Sugimitro, karena sekarang branding itu bisa dibuat dari digital, dari medsos. Seperti gue bilang tadi. Dan ada Daniel Surya, founder dari Wear. Ya. Wear itu bukan perusahaan metaverse saja, sebelumnya ada perusahaan branding. Wear itu yang buat logo TVRI, Metro TV, Bank Mandiri, BNI, Uridu, BPJS, Alfamart. Ya, dia membuat branding Myanmar, Nigeria, Malta. Dia akan sharing tuh. Dan ada Ari Juli itu dari AHP. Karena banyak sekarang lu punya brand harus lu protect. Saya kemarin kaget. Dulu kan Gaspol tuh punya gua kan. Gua taruh di ini. Gaspol itu punya saya lah yang dulu paling sering menggunakan. Tahu-tahu udah di branding orang, nggak bisa apa-apa. Baru gua mau bikinin kaos, gua mau jual-jual. Kalau lu ikut seminar gua kasih apa sweater Gaspol. Sekarang gua udah nggak bisa lagi. Ya kan? Kan masih ingat kasus ayam geprek Bensu ya? Iya. Tiba Ruben apa berseteru dengan partnernya. Ya, masih ingat kan MS Glow dengan PS Glow? Ya, oleh karena itu harus tahu juga kalau lu punya brand, ya baik brand pribadi, brand produk maupun brand corporate, itu gimana supaya memproteknya supaya tidak diambil orang. Ya, jadi tanggal 5-6 November tuh 2 hari kita akan bikin ini. Jadi nggak ada seminar branding yang lebih lengkap dari ini. Dan pesertanya sekitar 70 orang, 80 orang. Hebatnya dari seminar-seminar yang saya bawain, yang saya buat. Saya kan buat juga yang CEO Mastermind ya, bersama Mas Wowi, Gita Wirawan, Sandi Uno. Itu kita jadiin grup tuh nanti. Jadi kita itu tidak hanya dapat ilmu, tapi dapat network yang sangat luar biasa. Dan tetap bisa terhubung dengan coach-coachnya ya. Jadi itu yang penting. Jadi kita menunggu banget teman-teman, silakan. Ya mumpung ada diskon, ya mungkin juga kita akan berikan diskon lebih besar lagi asal ngasih tahu bahwa ini yang ikut di Evapora. Nanti saya akan kasih kata kuncinya Evapora. Evapora, ya kan? Jadi nanti kita bisa. Jadi menurut saya jangan pernah berhenti belajar. Dan kalau mau belajar, belajarlah dari maestronya. Ya, dan kita menggunakan, dan saya juga punya seminar communication lesson for business person juga begitu tuh. Cuman 40 orang, mungkin Januari atau Februari saya akan bikin. Saya ajarin tuh bagaimana bikin deck, bagaimana pitching. Pitching itu adalah merayu investor tuh. Supaya dia yakin, ngomong 3 menit dia mau tuh beli. Bagaimana bikin apa, bagaimana public speaking, bagaimana negosiasi. Ada James Gui juga ngomong bagaimana powerful dalam jualan, bagaimana ngomongnya. Diajarin cara berpakaian seperti apa, etiket seperti apa, cara makan bisnis itu seperti apa. Jadi biar lengkap lah teman-teman dari Evapora ya sekarang, bahwa kita harus melengkapi diri kita, ya terutama komunikasi dan branding. Tadi benar tuh, Saiful atau Aris ngomong, salah satu unsur public speaking itu harus etos ya. Pathos, logos, etos. Etos itu etik. Orang itu akan melihat siapa yang ngomong. Ya kan? Lu nggak bisa ngomong moral kalau moral lu cacat. Ya lu kalau mau ngomong ngajar sales, lu jago sales. Lu nggak bisa jualan sampo, penumbuh rambut kalau rambut lu botak. Mohon maaf tuh yang botak. Ya. Jadi orang kadang-kadang bukan ngelihat konten doang, tapi ngelihat siapa yang mendeliver itu konten. Materi saya bisa aja dibawakan oleh siapapun. Tetapi beda. Ya beda. Karena who deliver. Dr. Indrawan itu, dia ngomongnya tuh meyakinkan banget gitu. Karena orang tahu gitu. Dia di situ. Kalau ngomong tentang teknologi, tentang digital, wow, gua aja belajar dari Dr. Indrawan. Maka begitu ngelihat, saya adalah orang yang mengundang Dr. Indrawan, I'm your fan, jadi tamu gua. Setelah jadi tamu gua, dia kemana-mana gitu. Thank you Dr. ya. Indrawan itu komisarisnya Evapora nih, Coach. Ya, makanya gue sebut. Apa yang gue nyebut orang lain ya kan? Kan kalau dia ngomong itu, meyakinkan banget ya. Jadi sekali lagi, karena orang yakin, yang ngomong itu Indrawan.
sekolahnya Australia. Iya kan beneran gitu. Kalau Fajar asisten gue ngomongin tentang materi indrawan nggak bunyi, siapa nih? Siapa lo Tong kata orang ya kan? Udah lari. Ya, jadi menurut saya, jadi personal branding itu ada kaitannya dengan komunikasi. Ya, kalau lo mau jualan, mau merayu orang, mau meyakinkan orang, nggak cukup hanya belajar bikin konten, bikin deck, bikin PowerPoint, tetapi delivery-nya, komunikasinya harus juga diperhatikan. Semua orang sukses jago komunikasi, itu kata Pak Gita Wirjawan. Semua orang kaya, orang hebat itu pasti ngomongnya jago. Ya, jago. Nah, supaya jago, supaya ngomongnya meyakinkan, ada unsur etos di situ. Etos itu bagaimana kita membangun pribadi. Itu adalah personal branding. Nyambung ya? Jadi nyambung. Harus jago komunikasi. Salah satu inti komunikasi, communication is not only about content. It's about delivery and who deliver. Delivery and who deliver. Oke. Ada orang jago ngomong, wah ngomongnya uninterrupted. Orang tahu, ya Allah, gua kan tahu siapa dia. Gua tahu siapa dia tuh. Gua tahu ini, udah kelar lu. Nggak didengerin orang. Iya. Ya? Oke. Oke, saya mau tanya. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan ya, misalnya untuk membangun kredibilitas, membangun reputasi itu butuh waktu yang kalau tadi yang Coach Helmi sampaikan itu cukup panjang gitu track record-nya. Nah, apakah ada satu misalnya framework atau roadmap yang bisa mempersingkat itu atau accelerate itu, Coach? Makanya belajar. Wah, iya. Biar nggak coba-coba ya. Iya, belajar itu. Baca buku yang benar, belajar dari coach yang benar, itu akan bisa mempersingkat itu. Kalau coba-coba itu, salah guru, ya kan, salah bacaan. Itu kan buang-buang waktu kan. Ya, buang-buang waktu. Jadi menurut saya, cuman itu jawabannya. Eris? Ya. Jadi ada role modelnya ya, Coach, biar lebih enak. Model gitu. Sekarang banyak, lalu bisa belajar dari YouTube. Belajar dari buku, ya kan? Saya masih belajar terus. Saya belajar dari Panji, saya belajar dari anak-anak baru gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Saya tuh juga bersyukur ya, Saiful, Aris. Umur gue udah 59. Yang seumur gue kan udah jauh lah, udah lewat-lewat lah. Ada yang udah pensiun, ya kan? Ada yang udah nggak ngerti, zaman sudah berubah. Kan angkatan gue tuh, kalau kita sebut BTS dikira tower tuh. Ya kan? Gitu loh. Tapi gue enggak, saya belajar NFT, saya belajar metaverse, saya adalah advisor ya. Saya senior advisor di WIR bidang metaverse. Karena gue belajar, saya belajar disrupsi, saya belajar dari nonton Dr. Indrawan, dari Pak Renald, dari Pak Gita Wirjawan. Ya jangan pernah malu untuk belajar. Saya ngaku anak muda sekarang lebih pintar secara digital, secara teknologi, tapi anak muda juga banyak harus dipelajarin dari senior. Makanya kemarin Pak Jokowi ngomong kan 85-90% startup itu gagal. Karena anak mudanya itu terlalu asik gitu. Dikira semuanya bisa diselesaikan anak muda. Lo keliru. Lo perlu mentor. Lo perlu orang tua. Iya kan? Orang tua itu punya apa? Iya kalau knowledge sudah lewat. Tapi orang tua kan punya experience, punya network. Oleh karena itu banyak saya diminta untuk jadi advisor, jadi komisaris. Karena saya pergaulan saya banyak, saya network saya banyak. Ada yang bilang, Pak, bisa nggak ngenalin saya dengan Pak Gita ini? Cuman Pak Gita bisa nelfon, telepon Pak Gita, ini ada murid gua. Ya diterima. Pak Sandi, ini ada murid gua. Pak Wowi, ada murid gua. Daniel Surya, Mas Daniel, ini ada murid saya. Karena enak. Itulah gunanya orang tua, door opener, ya dot connector. Dan jangan lupa loh, yang punya duit kan orang tua lah. Pemodal-pemodal kecil siapa? Investor kan orang tua. Betul. Lagi dengan orang tua, ngata-ngatain orang tua. Udah ngatain masih pakai BlackBerry lah. Ngatain kemana-mana masih bawa sisir. Lo nggak boleh gitu. Ya. Gitu. Ya. Kolaborasi intinya. Satu pertanyaan yang buat saya penasaran banget Pak Helmi. Mindset belajarnya Pak Helmi Yahya seperti apa sih? Ya.
Ini kayaknya kita ingin tahu banget. Kalau saya lihat Pak Ilmiahnya ketika Pak Ilmiahnya bicara apapun juga. Kemarin saya terakhir nonton video YouTube-nya dengan Mbak Dr. Ita ya nggak salah yang kebetulan saya ya. Customer Experience Consulting gitu ya. Saya benar agen Customer Experience. Waktu lihat YouTube-nya Pak Indra kemarin tuh, Pak ini keren banget ya. Kalau biasanya bahas dan Pak Helmi ketika mengajak diskusi Dokter Ita kemarin tadi itu wah kayaknya betul-betul memahami betul apa itu customer experience. Terus kapan nanti Pak Helmi ngomong MU fasih banget ngomong MU, terus kapan nanti ngomong apa lagi fasih politik dan sebagainya. Nah itu rahasia belajarnya itu seperti apa sih Pak Helmi kok bisa seperti itu gitu? Jangan pernah meremehkan persiapan ya. You have to do your research. Jadi saya tiap kali tamu saya datang, saya udah research, saya tahu siapa dia. Konten saya yang naik tadi sore itu adalah Aiman ya. Ada apa dengan Aiman? Saya bisa-bisa ngomong dengan Aiman. Tapi begitulah, saya mewawancarain presenter tuh, Aiman, Farhan, kadang-kadang lebih banyak dia nanya gua, ya kan? Gitu. Jadi saya pelajarin tuh, oh Aiman ternyata tamatan STT Telkom. Oh, ya dia tahun sekian masuk RCTI, 2003 dia pindah ke Kompas. Ya jadi saya pelajarin tuh. Reza Radian tuh waktu saya wawancarain dia lupa dengan film yang dia bintangin sendiri, di mana gue inget gitu. Saya pernah wawancarain Rudi Hartono, Om Rudinya bingung, oh Pak Ilmi tahun sekian saya juara, iya dong gitu. Kadang-kadang gue lebih inget daripada orang yang saya wawancarain. Itu saya melakukan persiapan. Waktu saya wawancarain Om Hao gitu, yang bidangnya jauh banget dia, klinik-klinik kayak gitu, saya persiapkan, gue harus nanya apa gitu. Supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Pengalaman yang sangat membekas adalah pada saat saya mewawancarain Yusuf Hamka. Bagusnya apa? Saya udah pernah kenal Yusuf Hamka lama, walaupun juga nggak ketemu. Waktu saya jadi bawain acara kuis Siapa Berani Indosiar, beliau kan komisarisnya Indosiar. Dia tahu gue tahu dia, walaupun kita tidak pernah ngobrol. Waktu itu gue nanya apa ya? Gue pelajarin wawancara Yusuf Hamka, yang ditanya udah habis. Wah, gue tembak-tembak yang lain tuh. Saya tanya, Pak, Bapak kan apa anak asuhnya atau anak angkatnya Buya Hamka kan? Iya. Loh, Buya Hamka itu kan tokoh Muhammadiyah. Kok Bapak jadi sekarang pengurus NU? Itu pertanyaan. Wah, Muhammadiyah NU sama aja Pak Ilmi gitu. Terus gue jebak dia. Wih, Bapak itu luar biasa ya. Konglomerat punya 6 jalan tol. Bapak, saya dengar ini sepatu berapa Be? 200.000 nih. Dilihatin mereknya. Bukan nggak ada merek. Celana berapa nih Be? 200.000 juga. Wow, terus jam gue 2 juta nih. Jamnya. Tuh, lu lihat tuh dia lepasin 2 juta, dia banting lagi. Be, kan Babe itu pantasnya jam yang Richard Mille dong, 2 mil 3 miliar. Untuk apa dong? Emang jam kalau mahal jalannya lebih cepat enggak juga kan? Lebih cepat ya itu saya kan. Iya. Wah, bajunya agak mahal, bajunya laku. Oh, tapi dikasih orang nih, Mi. Kayak gitu dia ngomong ya. Wah, gue dong, peci gue nih, gue tadi habis Jumatan gue beli tuh. Gue beli di luar masjid. Gue tanya, Bang, ini berapa Bang? 35.000. Gue tawar, Mi, 40.000 ya. Oh, nggak mau. Gitu loh. Gitu. Bayangin tuh. 35.000 dia taruh 40 nggak mau. Itulah orang kecil. Tapi gue tebak, ih Babe, bolehlah kelihatan kayak orang sederhana. Tapi Babe ada tuh nggak konsisten. Apa? Apa lu? Gue dengar Babe punya Lexus 5, ya kan? Punya Rolls Royce lebih dari 3. Mobil Babe 30 kan. Itu lain tuh. Gitu kan. Jadi itu teknik tuh. I do my research, bos. Saya melakukan research. Saya nggak mau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya wawancarin Joe Taslim, dan dia kaget-kaget. Jo, kan orang Palembang. Lu sadar nggak? Nama lu siapa? Joe Taslim kan? Nama lengkap lu siapa? Johannes Taslim. Lu tahu nggak? Hidup lu itu penuh dengan huruf J itu. Olahraga lo judo. Istrinya kalau nggak salah Julie atau Julia. Terus dia main film The Raid itu dia jadi Jaka atau siapa. Pokoknya J semua apa? Terus dia punya itu namanya Jota. Terus temannya main itu teman akrabnya namanya Jason Statham dan sebagainya. Hidup lu J semua ya. Bapaknya namanya Juki. Kan orang Palembang Marzuki panggilnya Juki. Dia kaget. Oh iya ya. Iya ya Kak. Dia manggil gua kan. Oh iya kan deh.
Ya, untuk mendapatkan angle kayak gitu, Anda harus punya research. Anda melakukan persiapan. Jangan pernah meremehkan persiapan. Yes. Saya pada saat memulai, begitu saya dipecat jadi di TVRI, saya diminta oleh anak-anak saya bikin YouTube, saya nggak mau sama. Saya harus punya diferensiasi. Lagi-lagi branding. Branding gua apa? Helmia itu adalah edukasi, informasi, inspirasi. Orang masih teringat, bapaknya pedagang kaki lima dan menjadi kayak gini. Dan itulah yang akan menjadi konten saya. Konten saya tidak ada gosip, tidak ada yang fake, tidak ada flexing, tidak ada pamer-pamer. Karena itu bukan gua. Harus dicocokin. Jadi kalau Anda bikin program, harus dicocokin dengan karakter lu, dengan personal branding lu. Dan sayalah yang mengintroduce pertama rapid question. Ya, Roy Martin atau Chris Salam gitu-gitu itu gua tuh. Ya. Dan saya mengintroduce daging semua. Ya, di mana-mana, weh ini YouTuber yang daging semua gitu. Itu lagi-lagi ilmunya ilmu branding. Sekarang kalau Anda bikin YouTube, ya Allah, saingannya banyak banget. Bagaimana supaya orang nengok? We have to be very different. Very different ya, nggak sekedar different ya Pak Helmi ya. Ya. Ingat ya, apa satu materinya Panji Pragiwaksono, walaupun itu bukan dari dia, tapi itu gue pakai di mana-mana. Ya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Kalau lebih baik aja, apalagi dari orang yang sebelum lu susah. Gue mau jadi lebih baik dari Raffi, aduh ke laut lo. Tapi gue mau jadi orang yang beda dari Raffi, lu punya chance. Oke, teman-teman ya, itu ya. Beda, sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Oh iya, teman-teman kalau mau bertanya langsung ke Coach Helmi, silahkan ya, Risen. Nanti kita undang langsung. Ini kesempatan langka, Ya, monggo silahkan Risen. Nanti dibantu sama teman-teman yang di studio untuk bisa bertanya langsung ke Coach Helmi. Paul, kita sampai jam berapa, Paul? Gue di kafe ini udah mau diusir. Oke, kalau misalnya 2 pertanyaan lagi boleh, Coach? 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan ya. Oke, silakan. 3 pertanyaan. Ayo, ini lu udah kan pada rela kalau Helmia diusir. Semuanya nih. Nanti jadi berita lagi Helmia diusir. Viral, Coach, viral nanti. Oke, silakan. Oke, ini ada Mbak Desiana Sari dari Tanjung Pinang. Bisa unmute kalau memungkinkan untuk on cam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Desi. Silakan Des. Ya, alhamdulillah terima kasih. Udah lama pengen ikut kelasnya Mas Helmi. Abisnya mahal biasanya di Mastermind. Ya, kalau yang murah dapatnya lain lagi. You give you get monkey ya gitu. Ya, alhamdulillah saya di salah satu, saya nggak boleh sebutin brandnya, saya di salah satu yang Mas Helmi jadi ininya pembinanya di salah satu komunitas event management. Semoga nanti yang November saya bisa hadir di Jakarta. Yang saya mau tanyakan, nah saya ini mentor di suatu komunitas. Saya selalu mengajak memisahkan akun media sosial pribadi dengan akun media sosial usaha. Maksudnya, jika terjadi sesuatu dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti Rizky Bilar apa segala macam ya, yang curhat-curhat yang bukan positif ya, itu tidak akan terganggu bisnis kita. Itu benar nggak sih? Ini beberapa orang binaan saya ada juga hadir, saya ajak malam ini. Nah, ada juga pertanyaan yang selalu itu nggak tahu telur atau ayam, personal branding dulu atau memasarkan produk kita dulu gitu. Nah, itu aja 2 pertanyaan. Sedang sekali Evapora, keren. Semoga selalu bisa hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini pertanyaannya bagus banget, Des. Ya, jadi
menurut saya gini, ya pertanyaan pertama itu keren. Tapi kalau pertanyaan kenapa seminar gua mahal, gua ada juga seminar murah, ya kan? Hari ini kan kita nggak ngomong apa-apa kan ya? Iya. Hari ini gratis ya Pak Helmi ya. Betul. Jadi gini loh ya, kita sengaja membuat ya udahlah biar saya juga nggak mau serakah. Kalau gue murahin nanti yang lain nggak kebagian kan kasihan juga. Ya, dan saya menyaring peserta. Sama aja lah. Lu ke Starbucks beli berapa ya? Americano 45.000, 50.000. Ya, kenapa rame? Karena di situ orang menyaring, yang datang ke sana kan pilihan tuh. Karakternya sama, ya kan? Mindsetnya sama gitu. Karena dengan 50.000 ke kampung gua, satu kampung gua bisa beliin kopi semua tuh, ya kan? Tapi kan beda jadinya. Jadi dan dapat network karena tersaring di situ. Sama kayak kalau kita naik pesawat bisnis kelas, komunitasnya beda. Burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Jualan lagi. Ya, jadi alasan itu. Tapi saya enggak, kadang-kadang saya di depan mahasiswa juga aman-aman aja, kita nggak ngomong tentang honor atau fee ya. Nomor pertanyaan berikut, apakah sebaiknya kita punya 2 akun yang berbeda antara pribadi dan produk atau brand yang usaha ya? Iya sih, boleh juga. Tapi jangan lupa ya, bikinin ngetop 1 aja susah. Apalagi mau bikin 2, ya kan? Tapi sebaiknya itu, betul alasan Desi. Kalau terjadi apa-apa dengan personalnya, mungkin produknya tidak terganggu. Dulu saya waktu bikin PH pertama kan namanya kan Joshua Enterprise. Karena saya memproduksi kuis-kuisnya Joshua. Tapi perusahaan gua nggak berkembang. Orang pikir Joshua Enterprise nggak bisa bikin yang dewasa. Padahal gue jago, gue bikin kuis dan reality show. Akhirnya gue bikin Helmi Yahya Production. Jadi satu atap pakai 2 brand. Joshua Enterprise produk anak-anak, Helmi Yahya Production produk orang tua. Bos gua mendiang Lim Siobok, Mi, nggak bagus nih Mi. Saya kalau pakai nama ada terjadi apa-apa dengan lu, perusahaan kita nyungsep semua. Ya, lebih bagus tuh ya kayak dulu Parkit, itu ada Ram Punjabi bersaudara. Ada apa-apa dengan Punjabinya, Parkitnya tetap. Akhirnya waktu itu saya bikin Tri Warsana. Ya, udah paham jadi Edes ya. Jadi bagus kalau kita tidak ada hubungannya. Pertanyaan ke berikut tadi apa? Ini apa? Personal branding dulu atau produk? Iya. Sebenarnya gini loh, tergantung kita di mananya dulu. Kan gue bilang, kalau Raffi kan personal brandingnya kuat, baru produknya dibuat. Ada orang yang produknya dulu ngetop, orang tanya, di belakangnya ada siapa sih? Paham ya? Baba Raffi. Oh, di belakangnya ada siapa sih? Paham ya? Ada Hendy. Ada Hendy, ada Nilam Sari. Kan begitu tuh. Tesla, di belakangnya ada siapa sih? Oh, ada Elon Musk. Facebook, di belakangnya ada siapa? Jadi, ya, jadi itu dia tuh. Kadang-kadang seiring sejalan. Tapi ada orang, kemarin saya ketemu, salah yang ikut saya apa? Ben Mulia, Ben. Touch ID. Dia waktu ikut seminar branding saya yang pertama, dia bilang, waduh coach, gue rugi banget. Gue tuh nggak dikenal. Padahal produk gue sangat dikenal sampai di Amerika. Hari ini gue akan mulai bikin personal branding gue. Soalnya kalau personal brandingnya udah bagus, dia kalau mau bikin usaha yang lain, nyari investor gampang. Nggak lagi, oh saya adalah foundernya Touch. Mempopulerkan Touch-nya udah dengan effort yang sangat luar biasa. Habis itu orang, oh Touch itu ya yang dapat kontrak dari luar negeri. Nah foundernya gua kan 2 kali tuh. Iya. 2 kali. Jadi menurut saya seiring sejalan itu lebih ideal. Gitu ya Des? Ya, makasih Mas Helmi. Sama Oke. Ya, Touch kemarin juga jadi narasumber kita nih Mas Haris ya pas di event dengan Bank Indonesia. Ben ya? Ya. Mas Ben. Keren. Oke, ini ada pertanyaan kedua, ada yang sudah siap on cam ini Bang Ihsan. Silakan Bang Ihsan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk pertama kalinya saya lihat abang saya atau om saya Bang Helmi, luar biasa. Makasih kesempatannya. Begini, saya panggilnya om kali ya. Begini Om Helmi, kita sering kali ketika kita di saat seperti kayak Om Helmi bilang pitching, ketemu dengan orang paling di lapangan parkir atau di lift, kadang kita merasa gugup atau kita kadang
hilang ide kita langsung tiba-tiba hilang, Bang Helmi. Ini untuk mensiasati bagaimana ini? Begitu, terima kasih. Ya, itu makanya lo belajar sama gue lah, udah paling bener lah. Memang ada seninya, ada ilmunya, ada tipsnya ya. Dan jangan lupa latihan, jam terbang. Persiapan juga penting. Kamu tahu ya, apa Steve Jobs itu untuk presentasi 1 jam yang setiap tahun ditunggu orang tuh. Iya. Ya dia promosikan Mac, iPad, tiap tahun ada satu produk dari Apple. Untuk 1 jam presentasi yang memukau itu, dia memerlukan 30 jam persiapan membuat research, 30 jamnya lagi membuat slide-nya, PowerPoint-nya, 30 jamnya lagi adalah latihan. Bayangkan, untuk 1 jam presentasi, dia memerlukan 90 jam. 90 jam. Hasilnya memang luar biasa. That's the job. Ya, berapa jamnya ya tergantung. Kalau lo mau jadi kayak Steve Jobs, ya begitu, 30 untuk 1 jam presentasi. Saya dulu ngajar, saya termasuk dosen favorit lah ya, dulu di STAN, karena suka gua ajak makan KFC. Anak STAN dulu kan praksi utusan daerah semua kayak gua dulu. Yang bagus gua ajak makan gitu. Tapi saya dianggap, kok saya kan belajar, kenapa saya bisa ngomongnya lancar? Karena saya ribuan jam itu ngajar di STAN, saya ngajar di Perbanas, di AI gitu. Ya, dan saya selalu berusaha menjadi dosen yang disenangi. Karena gue dulu junior banget. Saya ngajar Perbanas itu saya belum sarjana loh. Riz, saya pun saya masih ajun akuntan tuh, D3 tuh. Saya ditulis Dr. Andes Helmiaya Anumerta bilang gitu. Karena saya masih sarjana muda. Untuk level kayak gitu kan dengan akademis kurang gitu, saya harus menutupi dengan kemampuan komunikasi. Saya selalu berusaha menjadi dosen yang disenangin komunikasinya. Bagaimana caranya? Saya persiapan. Saya ngajar akuntansi berat, akuntansi biaya, teknikal berat, dan saya mengajarkan dengan cara yang sangat menyenangkan. Pernah saya ngajar accounting theory ya, 2 kelas. Sebelahnya yang ngajar adalah dosen saya, ya 2 kelas di mana mahasiswanya boleh milih. Kelas saya 100 sampai duduk-duduk di lantai, di sebelah itu kelasnya cuma 6 orang. Ya, padahal materinya sama. Yang ngajar sebelah gua dosen gua tuh. Ya, kenapa? Komunikasi. Bagaimana saya menyiapkan diri? Minimal mentality. Setiap kali saya ngajar, setiap kali saya presentasi, saya niatkan di dalam mindset saya harus membuat pengajaran saya menyenangkan dan dimengerti oleh orang. Begitu saya membawakan acara Siapa Berani, ya kuis itu membuat ilmu pengetahuan menjadi menyenangkan. Dan saya selalu mencari ilmu-ilmu, oh begitu ya, baru dengar gua gitu. Bahwa ternyata kalau disemprot baygon, matinya rebahnya ke kiri misalnya. Kan yang enggak aja risetnya. Kelelawar keluar dari gua selalu beloknya ke kiri. Ya, jadi itu yang kita sisir. Untuk itu nyari informasi kayak gitu tuh luar biasa. Jadi jangan pernah meremehkan persiapan, termasuk pitching ke depan di depan para investor. Kita harus research investor kita siapa? Apakah orang Jawa, apakah orang Batak, apakah lulusan UGM, apakah lulusan ITB, apakah dia pencinta MU atau pencinta City. Lo jangan muja-muja City depan gua kalau gua jadi investor. Gua tinggal loh. Ya, jadi itu hal-hal kecil tuh. Ya, oke, persiapan. Iya. Jadi kata kunci yang diulang terus-menerus sama Coach Helmi itu preparation. Ya, jadi kalau gagal melakukan preparation itu sama dengan merencanakan kegagalan. Merencanakan untuk gagal. Oke, sekarang satu lagi Mas Aris. Satu lagi ya. Mas Rizky. Dari ini lo ikut seminar gua aja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Rizky. Kang Ipul dan Kang Aris, selamat malam. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Selamat malam juga Om Helmi. Ya, betul. Perkenalkan, nama saya Rizky Dul. Senang sekali saya bisa langsung bertemu oleh Om Helmi yang biasanya nonton YouTube-nya ya kan.
hanya mendengarkan YouTube-nya saja, tapi hari ini bisa langsung berdiskusi. Pertanyaan saya begini, Om Helmi, mengenai tentang personal branding. Mohon maaf sebelumnya, saya belum ada branding secara brand gitu ya. Tapi saya mencoba untuk memiliki branding secara personal. Nah, tapi permasalahannya bukan permasalahan, cuman saya ingin mencari tahu gitu. Saya sekarang posisinya adalah seorang karyawan. Nah, bagaimana seorang karyawan itu membangun personal branding gitu, Om? Gitu, terutama tentang karir saya gitu. Tentu kan saya kan tidak ingin misalkan menjadi karyawan seterusnya gitu. Dan yang pasti kan saya juga harus memiliki personal branding yang berbeda. Nah, itu bagaimana cara kita bisa menyesuaikan dengan karakter yang kita punya dan sekarang di lingkungan kerja yang kita sedang nikmati gitu, Om. Terima kasih, Om Helmi. Oke, saya coba untuk ini barangkali saya tidak menjawab Rizky doang ya. Ya. Ilmu personal branding bukan hanya untuk ilmu orang-orang yang mau ngetop aja atau untuk selebriti atau menyalon pilkada jadi anggota DPR dan sebagainya atau menjadi public figure atau apa. Ilmu personal branding diperlukan oleh siapapun, termasuk di rumah. Anda harus punya brand yang baik di depan istri, di depan anak-anak. Di lingkungan kampung Anda harus punya brand yang baik ya sebagai salah satu anggota kampung yang baik. Di kantor juga begitu. Kita harus punya brand yang baik ya sebagai pegawai dari sebuah kantor. Tinggal tujuan kita apa? Supaya disayang bos, supaya promosi, supaya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan dari perusahaan. Untuk itu ya udah go for that. Ya, yang pertama itu Anda harus membuat Anda terkesan. Berbuatlah lebih dari yang diminta. Ada yang mengatakan, bekerjalah melebihi dari gaji yang kamu terima. Nanti dengarkan ya, saya baru aja mewawancarain salah satu orang tua yang kaya banget. Punya mobil kali 200 miliar lebih. Ya, tinggal di daerah Cinere. Lihat tuh di IG-nya dia, namanya Basko. Basrizal Koto, umurnya 60 lebih. Ya, orang lain barangkali flexing tuh. Dia punya Harley banyak, dia punya mobil, punya Lamborghini, punya Maybach, punya Ferrari. Ya, tapi saya bilang saya nggak mau ngungkapin itu. Yang saya tanya adalah bagaimana Pak Basko itu udah Basko bisa mencapai itu. Dan saya bongkar habis tuh. Cuma kelas 4 SD, bapaknya meninggalkan ibunya, ya dihina, minjam untuk beras nggak ada. Ini orang Pariaman. Akhirnya umur 12 tahun dia merantau. Jadi kenek di Pekanbaru. Begitu jadi kenek, dia itu disayang oleh sopir. Kenapa? Nggak disuruh nyuci, dia nyuci. Ya, penumpang dia antarin tuh sampai ke rumah. Langganannya itu dia bawaan dagangan itu ke mobil. Sehingga akhirnya apa? Opletnya dia walau tua penghasilan jadi lebih. Yang punya oplet jadi sayang sama dia. Sehingga berapa tahun kemarin kamu mau jadi sopir. Dia bilang, saya nggak mau jadi sopir. Saya mau punya mobil sendiri. Dan dia ningkat terus. Dia melakukan lebih dari orang lain. Dia pernah jadi maklar motor. Karena katanya di Pekanbaru maklar motornya, atau di Padang kalau nggak salah ya, itu jam 11 baru buka. Dia jam 7, dia udah datang itu ke tempat orang jual motor itu. Banyak orang mau beli motor ya. Kedinginan gitu, udah bawa duit, dia bawa dulu, Pak mau beli motor ya, ayo ke rumah dulu, dia kasih kopi, dia kasih pisang, akhirnya beli dari dia, dan kemudian dia menjelma sebagai dealer motor paling besar, dan begitulah, dia selalu memberi lebih. Ya, itu kalau kita mau disayang bos. Jangan hitungan, jangan baper, berinisiatif, supaya kita mendapatkan promosi. Supaya terus. Kalau kita punya brand yang baik sebagai pegawai, kan berikutnya kan kita bisa berdikari keluar. Gunakan medsos kita untuk mempromosikan siapa kita. Ya, jangan ngomong jelek untuk orang lain. Ikutin aja deh konten saya, jangan pakai ilmu kodok. Ya, naik berpromosi dengan menginjak orang lain. Tangan kodok tuh kalau dia mau lompat kan mengais, menyingkir orang lain, dan kakinya nendang.
Ya, jangan Anda dapat promosi dari menjelek-jelekan orang lain. Kalau saya tuh nerima pegawai gitu, kamu tanya, kenapa kamu keluar dari situ? Oh ya, perusahaan saya gini-gini tuh jelek banget, saya nggak suka, gua nggak terima tuh. Hari ini dia menjelekkan perusahaan itu, besok dia akan menjelekkan perusahaan kita. Jadilah orang yang positif. Cia, gue kayak jadi ceramah nih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Helmi atas jawabannya. Belajar ya. Oke, sukses ya semuanya. Siap. Saya boleh pamit atau silakan. Boleh. Satu closing statement dulu Pak Helmi. Iya. Tapi teman-teman sebelum Pak Helmi closing statement, teman-teman bisa di kolom chat ya. Apa tulis kesan kita malam hari ini, materi hari ini dalam satu kalimat ya. Silakan teman-teman bisa apresiasi. Kalau mau dibikin story juga boleh Mas Haris ya. Bikin story terus mention Coach Helmi. Ya Coach Helmi langsung bisa juga. Nah, ini teman-teman mengingatkan kembali nanti eventnya itu ada di tanggal 5 dan 6 November 2022. Ini salah satu event branding paling komplit yang ada di Indonesia karena di situ ada Pak Bi juga, ada Prof. Renat Kasali, ada Coach Helmi. Biasanya masing-masing master ini kalau bikin workshop seharga itu. Ini udah 3 dikumpulin dari hanya 1 gitu. Seperti itu. Luar biasa. Tapi yang paling mahal yang pasti networking-nya, insya Allah teman-teman akan ketemu networking yang luar biasa di sana. Oke. Coach, terakhir nih, closing statement nih, Pak Helmi, teman-teman Evaporian nih. Pertemuan kita tentu saja itu sudah ditakdirkan ya, tidak ada yang kebetulan. Hari ini saya diundang oleh Evapora, ya terima kasih dan semoga pertemuan ini bermanfaat. Amin. Saya senang banget kalau apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, menginspirasi, lebih tepat lagi memprovokasi. Saya adalah provokator, bisnis provokator. Ya, jadi teman-teman senang sekali karena saya 560 orang masih bertahan ya dalam perjumpaan kita malam ini. Jangan pernah berhenti belajar, nothing is impossible. Ya, saya dulu juga orang yang minus kayak yang terus dengan upaya terus dengan mimpi yang sangat luar biasa. I have a dream untuk menjadi sukses. Bosan dulu saya menjadi anak orang miskin, dihina-hina, dan itu menjadi motivasi bagi saya untuk mengejar kesuksesan saya. Saya sekarang berada dalam fase di usia di mana saya paling bahagia karena hidup saya bermanfaat untuk banyak orang. Ya, jadi silakan, hidup itu adalah pilihan ya. A man create his own history. Semua orang menulis sejarahnya sendiri. Tinggal tulis, Anda mau menuliskan sejarah menjadi apa? Menjadi orang sukseskah? Menjadi orang bermanfaatkah? Atau menjadi pecundang? Ya, Anda tuliskan sejarahnya menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Kalau bisa memilih, mending menjadi orang baik. Karena kadang-kadang menjadi orang tidak baik, effortnya lebih berat. Ya, jadi menurut saya, jangan pernah berhenti belajar. Yang mau belajar dengan saya tunggu di seminar-seminar saya. Yang paling dekat adalah seminar branding tanggal 5-6 November di Grand Mahakam Jakarta. Ya, Anda akan bertemu dengan orang-orang sukses atau pengejar sukses yang lain. Terima kasih, Sepul. Terima kasih Evapora. Terima kasih Aris. Ya, saya akhiri ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach, luar biasa Mas Haris. Mohon maaf ya Pak Helmi, ini kebetulan sebenarnya audiensnya bisa ribuan, tapi kebetulan pas trouble ya Mas Saiful ya, CRM kita pas ada trouble tools kita, jadi kami ya masih 500-an ya, padahal harusnya yang daftar ribuan, mudah-mudahan berarti nanti harus ada next event lagi Mas Saiful ya. Nah, mungkin nanti rekamannya juga kita bantu sebarin ya Mas Haris ya, ya ke member database Evapora yang lain. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Helmi. Sama-sama. Terima kasih Coach sudah mampir. Sampai undang lagi. Bye.